Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Dengan saya Bung Ropan. Dan ada berita-berita ya sejak dari kemarin setelah usai kita menghadapi Iran dan kita kalah dengan sangat telak. Kemudian STY mengambil keputusan dengan menetapkan 26 pemain. Padahal sebelumnya di AFC sudah di store ya. Sudah di store duluan, Adam Alis dan Arkan Fikri tidak masuk. Sehingga itu yang dibawa ke Qatar. Tapi sejak kemarin berubah lagi. Adam Alis masuk. Dan finalis untuk 26 pemain tim nasional Indonesia di putaran final Piala Asia. Yang akan nantinya berlangsung mulai dari tanggal 12 Januari ini. Tapi kita akan bermain pada tanggal 15 Januari menghadapi Irak. Itu Sadil tidak masuk. Nama Sadil dicoret. Ya, tetap Arkan Fikri salah satu juga yang dicoret ya. Ini anak muda yang mungkin dilihat punya perkembangan yang sangat bagus untuk masa depan. Jadi Arkan seakan kalah bersaing di tengah karena memang sulit menggeser Mark Klok di sana, Ricky Kambuaya, Marcelino, Ferdinand, ada Rafael Ivar Janner, ya bukan Rafael karena Rafael bermain di depan. Ivar, kemudian apalagi dengan Justin yang sudah masuk didorong lebih ke tengah, ini mempersulit bagi Arkan Fikri. Nggak mengapa, saya pikir ini aset kita. Ya, masih terbentang luas ke depan untuk karir bagi seorang Arkan Fikri. Tapi Sadil Ramdhani dicoret. Saya ini agak sedikit mempertanyakan ya. Kalau dia dibilang kalah bersaing dengan Witan dan juga dengan Egy. Dibandingkan dengan Egy, saya bisa memilih Sadil Ramdhani. Karena selalu dia bisa mendapat tempat. Kalau Pak Sumati sebagai manajer tim mengatakan bahwa STY itu melihat dari segi teknis atau ada kriteria-kriteria khusus ya dari individu permainan. Kalau bicara secara fair menurut saya ya, saya lebih senang dengan Sadil. Ya, ini pemain yang menyelamatkan Indonesia dari kekalahan di kualifikasi pra Piala Dunia Grup F menghadapi Filipina. Mungkin teman-teman masih ingat, kita nyaris kalah setelah di babak pertama itu ketinggalan lewat Richard pemain Filipina mencetak gol ke gawang kita. Kita baru bisa mencetak gol itu di babak kedua untuk menyamakan kedudukan. Sehingga kita selamatlah. Dan Sadil Ramdhani yang melakukan itu. Placing dia yang sangat bagus untuk menaklukkan gawang Filipina. Itu di menit 70 kalau nggak salah. Kita ketika Indonesia bermain di Stadion Rizal Memorial di Kota Manila. Dan hasil 1-1 ini menyelamatkan. Kalau kita kalah dari Filipina saat itu, habis kita. Peluang kita boleh dikatakan sudah tertutup. Walaupun kita masih punya 3 kali main kandang. Tapi untung masih ada Sadil yang bisa mencetak gol. Ya, untuk menghindari kita dari rasa malu dihajar oleh Filipina. Karena sebelumnya kan kita sudah kalah di Basra 5-0. Ya, 5-1 dari Irak. Sehingga kita perlu untuk bisa menang atau tidak kalah. Dan Sadil orangnya. Dan kalau melihat dari STY memasang, selalu memainkan di Basra melawan Irak dia dimainkan. 2 pertandingan sebelumnya, di fase pertama 2 melawan Brunei, ketika di GBK kita menang 6-0, juga di Sultan Hasanuddin Bolkiah kita menang dengan 0-6 melawan Brunei, selalu dia dimainkan. Sadil, ya. Dan saya pikir wajar ya, ketika melawan Libya juga dia ikut ada di dalam. Dan memang mengejutkan kalau Sadil itu tersisi. Saya pikir dia menjadi salah satu winger terbaik yang ada di timnas saat ini. Ya, terlepas dari 2 kali selalu Witan mendapatkan tempat, terutama bagaimana bermain di starting 11-nya STY. Tapi Sadil adalah pemain yang oke lah, yang bagus. Dengan Sabah di Liga Super Malaysia, dia musim kemarin dia dari 18 pertandingan dia mencetak 7 gol. Salah satu pemain terbaik yang ada di Sabah. Dan saya memang kaget ketika ada perubahan itu dan STY mengambil keputusan untuk mencoret Sadil. Walaupun ini sepenuhnya wewenang dari STY, ya dialah ya yang punya hak untuk ini. Tapi Sadil, apakah tidak ada nama lain? Atau kalau disandingkan dengan Egy misalnya, saya lebih saya lebih memilih Sadil. Karena itu dia selalu kalau bermain dia dimainkan terus oleh. Lain halnya kalau Sadil ini memang hanya penghuni, ya. Pemanis di bangku cadangan dan jarang dimainkan. Bolehlah. Tapi kalau bisa dikatakan dia kalau main sebagai super sub dia cadangan utama.
Ya. Dan apakah juga pertanyaan di depan itu nggak bisa ada yang coret dari 4 striker kita yang ada di depan, Ramadan Sananta, Rafael Stoy, bahkan ada 5 ya. Ramadan, Rafael, Dendi, Dimas, dan Hoki. Kita membawa 5 striker ke Piala Asia. Mestinya kan 3-4 cukup dengan membuang 1 striker. Ya kalau dia di-compare dengan Dendi misalnya. Masih Sadil. Kita perlu pemain sayap yang oke, yang bagus. Ya. Kalau striker sudah bertumpuk. Ya. Mungkin Indonesia yang paling banyak membawa striker sampai 5 untuk urusan ujung tombak ya, striker. Kalau negara-negara lain mungkin 3 cukup di depan. Selebihnya kan pemain depan juga yang bermain di flank. Ya. Seperti Sadil. Nah kalau kita punya Sadil dan punya Witan kan oke. Kemudian ada 3. Katakan di ST itu mempertahankan Rafael, Dimas, dan juga Ramadan Sananta. Saya pikir masih oke. Kita hanya memainkan 3 pertandingan di grup. Kalau kita lolos kita masih bisa terus. Ya, atau paling tidak tambah 1 lagi. Ya, mestinya akan gugur salah satu di antara Hoki atau Dendi. Kalau bisa di depan bisa diambil. Bukan Sadil. Tapi memang kembalilah saya tidak bisa bilang apa-apa karena ini tanggung jawab dari STY. STY melihat. Namun kalau kita hanya membandingkan ya dengan siapa, misalnya dengan Egy atau dengan Dendi, pasti teman-teman atau netizen akan memilih Sadil. Kalau 3 ini siapa yang akan dicoret? Ya, karena Arkan sudah oke kan? Ya, kita kembalikan kepada teman-teman semua. Ya, bersyukur juga Adam Ali sekarang masuk. Ya, untuk bisa ada. Yang tadinya sudah dicoret, bahkan tidak ada di AFC, ketika rilis AFC tidak ada namanya. Dan dia tetap dibawa oleh STY ke Qatar. Ya, mungkin ikut berlatih sama-sama dan akhirnya keputusan terakhir dia masuk. Namun apapun itu, saya pikir kita harus mendukung. Ya, perjuangan tim nasional Indonesia ya akan nantinya berlaga di grup D. Ya, terlepas dari ada pencoretan Sadil yang saya bilang tadi memang sangat disayangkan. Ya, bahwa Sadil akhirnya keluar bahwa dia pemain berusia 25 tahun ini menurut saya layak, bagus untuk dipertahankan. Tapi itulah keputusan ada di tangan pelatih. Ya, dan kita hanya akan berdoa bahwa penampilan timnas Indonesia baik-baik saja di grup D dan kita bisa berharap kita bisa lolos. Tapi tentunya harus melalui pertandingan pertama yang menentukan melawan Irak. Saya sudah bilang beberapa kali ya, baik di Spotify juga di channel di Robola ya, dan di saya bahwa kita tidak perlu melihat ke Vietnam dan Jepang. Irak yang menentukan langkah Indonesia itu maju ke babak selanjutnya atau tidak. Karena kalau kita bisa imbang, terbuka peluang. Atau apalagi kita membuat kejutan besar dengan menang melawan Irak. Katakan, realistis imbang lah. Ya. Tapi kalau kita kalah, tidak perlu berharap banyak. Berat posisi. Karena Vietnam yang menunggu bersama dengan Jepang. Ya. Kalaupun kita menang melawan Vietnam, masih ada Jepang. Ya kita agak berat lah. Kalau bisa melihat apalagi di 3 pertandingan uji coba kita kalah semua, tidak pernah bermain imbang, bahkan kebobolan sampai 11 gol. Kalau dihitung juga dengan 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Irak, kita kalah dengan 5 gol dan kebobolan 1. Artinya secara total 17 gol kita kebobolan dalam 5 pertandingan terakhir. Dengan hanya mencetak 3 gol. Ya, Sain Patinama bisa membuat gol balasan di Basra, di Irak. Ketika kita kalah dengan 5-1. Dan ada gol Sadil Ramdhani, penyelamat kita hampir kalah melawan Filipina di Rizal Memorial. Dan Yaakob Sayuri. Ketika kita kalah dengan 2-1. Atau 1-2 dari Libya di laga kedua uji coba melawan Libya tanggal 5 yang lalu. Jadi cuma 3 pemain itu yang bisa mencetak gol. Tapi kita kebobolan 17 gol. Semoga ini SDY bisa mengevaluasi. Karena pertandingan yang menentukan ada di Irak. Sebelum Vietnam dan Jepang. Tetap semangat bagi tim nasional Indonesia. Semoga tidak ada pengaruh dengan pencoretan Sadil ini. Ya, dan maju terus. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao.